Kita sebagai manusia sekarang ini lahir dari manusia, hidup di dunia ini, kadang-kadang ada manusia yang hidupnya baik, jarang melakukan kejahatan, jarang bukan berarti tidak pernah ya, pasti pernah. Namanya kita manusia ini pasti pernah mengalami perbuatan yang tidak baik, maupun yang sengaja maupun tidak sengaja. Tetapi ada juga manusia ini yang berbuat yang tidak baik. Dia setiap hari pikirannya itu selalu digerogoti dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang negatif. Bahkan di zaman sekarang ini manusia ini lebih banyak berbuat yang tidak baik. Kita sering dengar ya berita-berita, informasi-informasi tentang kejahatan-kejahatan penipuan, kejahatan kekerasan, dan sebagainya. Ini kenapa bisa terjadi, Ibu Bapak? Bapaknya ada ya, Kok Yongko. Selamat datang Kok Yongko, nama budaya. Bisa Kok Yongko. Yang lain masih di rumah duka apa? Baca berita sekarang kayak dimakan-makan. Semoga bisa mendengar Anda juga, tapi nggak apa-apa, sudah sama-sama berbuat baik ya. Iya. Ya, terima kasih infonya. Jadi kalau kita melihat dari segi agama manapun ya, berarti keyakinan seseorang itu tidak menjamin agama itu pasti orang itu berbuat baik, agama itu pasti orangnya berbuat baik. Kadang-kadang masih banyak orang yang tidak baik walaupun dia beragama A, B, C, D, betul nggak? Sebenarnya bukan agamanya, tetapi orangnya. Betul ya Bu Bapak? Orangnya. Agama semua mengajarkan kebaikan. Ada nggak Ibu Bapak agama mengajarkan kejahatan? Ada. Itu artinya apa? Tidak. Agama berbuat. Jadi tidak berbuat kejahatan. Tetapi manusia zaman sekarang ini tidak pernah yang namanya melihat introspeksi ke dalam dirinya sendiri. Melihatnya selalu keluar, melihatnya selalu kesalahan orang lain. Tetapi untuk melihat ke dalam diri pada saat kita sudah melakukan kesalahan, pada saat kita sudah melakukan pelanggaran, pada saat kita sudah melakukan kejahatan, kita tidak pernah. Orang yang tidak bijaksana itu tidak mau introspeksi, tetapi orang yang bijaksana dia akan introspeksi dirinya sendiri. Untuk apa? Supaya kita jangan mengulang perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena menurut ajaran Sang Buddha, hidup ini adalah berkah. Berkahnya apa? Ada 4 berkah yang Ibu Bapak, saudara-saudara sama ketahui. Sang Buddha mengajarkan hidup yang pertama, jangan sia-siakan kita sudah terlahir sebagai manusia. Karena lahir jadi manusia itu sungguh sulit. Di dalam agama Buddha tidak ada kata istilahnya ciptaan, tetapi karena dari karmanya masing-masing. Tadi Ibu Bapak sudah baca ya, Abinha Atabakan Kamayoni, Kamabantu, Kamapandisarano, yang amang karisami, Kaliana Wapapa Awa, Tasa Daya Doa Wisami, Ewa Anahi Abinha Padawai Kitama. Artinya, kita ini memilih karmanya sendiri-sendiri, mewarisi karmanya sendiri-sendiri, lahir dari karmanya sendiri-sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri-sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri-sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik ataupun buruk,
jadi manusia ini sungguh beruntung, berkah yang utama Ibu Bapak. Karena menurut ajaran Buddha, lahir jadi manusia itu sangat-sangat sulit sekali. Guru Agung kita bersama, lahir jadi manusia itu bagaikan debu yang ada di luar. Buddha cuma hanya memegang segenggam debu, yang lainnya bukan manusia. Yang dipegang Sang Buddha itu adalah manusia. Tetapi selebihnya yang dipegang oleh Sang Buddha itu bukan manusia. Karena kita mengenal adanya 31 alam kehidupan. 31 alam kehidupan itu salah satunya adalah alam manusia yang sama sekali kita ini beruntung bisa mendengarkan dharma, bisa mendengarkan ajaran Buddha. Apakah kita yakin Bapak kita nanti akan lahir lagi jadi manusia akhir berikutnya? Belum tentu. Nggak jamin, karena dalam agama Buddha itu tidak ada kata jaminan. Kalau kau percaya Buddha, kau akan masuk surga, nggak ada. Mana kita cari surganya di dalam Bidama Pitaka juga nggak ada itu. Semua tergantung oleh diri kita sendiri. Semua tergantung dari perbuatan kita. Maka dari itu, mumpung kita lahir jadi manusia, Ibu Bapak, saudara-saudara semua, kita terus melakukan perbuatan baik. Karena kita ini masih sehat, masih bisa berbuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Kalau kita sudah sakit, apakah kita bisa melakukan kebajikan? Apakah kita bisa melakukan perbuatan baik? Udah susah itu Bapak. Paling kita dibayarin parita. Ya kalau hidup, kalau mati, nah itu harus ya. Gimana? Nyesel. Ibarat nasi udah jadi bubur. Kalau bubur ayam enak ya. Nah, oce, bubur kacang hijau di ramah milih ya, yang enak. Ketan hitam, kacang hijau enak. Nah kalau bubur nasinya udah jadi bubur, atau gimana? Nyeselnya belakangan. Nah kalau udah nyesel belakangan, udah siap-siap kan? Dia menderita. Apalagi kalau orang itu nggak pernah sama sekali berbuat baik. Begitu dia mau meninggal tuh, pikirannya kan ketakutan, kematakannya makin mendalam. Nah, bisa lagi di alam apa ya? Alam apa ya itu apa? Alam penderitaan, alam peta, alam asura, alam tiracano, dan alam naraniraya atau alam neraka. Kalau kita sudah lahir di 4 alam penderitaan, apakah kita bisa mendengarkan dhamma? Udah nggak bisa. Sulit tetapinya nih Bu. Di dalam agama Buddha itu tidak kekal. Kita lahir di alam apa ya? Nanti kalau karma buruknya sudah habis, langsung tergantung dari karmanya masing-masing. Bisa lahir di alam manusia, bisa juga lahir di alam penderitaan. Tergantung buah karmanya. Seberapa jauh yang dia lakukan semasa hidupnya di dunia ini. Maka dari itu, jangan sia-siakan hidup yang penuh berkah ini menurut Dhamma, lahir jadi manusia. Karena hanya di alam manusia yang bisa menyenangkan Dhamma. Pariyati Dhamma, Patipati Dhamma, dan Patiweda Dhamma. Kalau kita bisa mendengarkan Dhamma, berarti kita menyerap Dhamma. Menyerap Dhamma, lalu kita praktekkan Dhamma, walaupun perbuatan sekecil apapun tetap ada hasilnya. Ibu bapak saudara-saudari berbahagia, kita jangan suka meremehkan perbuatan kecil. Tetap perbuatan kecil apapun yang kita lakukan itu akan membawa wipaka. Wipaka apa? Wipaka apa artinya? Akibat dari perbuatan baiknya kita nanti akan bahagia. Bahagia itu nggak harus diukur dengan materi, nggak harus diukur dengan jalan-jalan negeri, jalan-jalan
itu bahagia. Bahagia itu tergantung kita sendiri. Pikiran kita baik, ucapan kita baik, perbuatan kita baik, kita udah happy. Kita nggak melakukan kejahatan, kita sudah happy, sudah senang. Artinya apa? Kita tidak terakhir jadi alam-alam yang menyedihkan. Kenapa? Kalau kita lahirnya bukan dari manusia, nggak mungkin kita bisa mendengarkan dharma. Nggak mungkin. Lahir dari manusia aja belum tentu orang mau berbuat baik. Betul nggak Bu Bapak? Dan tadi saya katakan di zaman sekarang banyak orang melakukan perbuatan jahat, kebencian, kedendaman, kemarahan, kejengkelan, dendam dan sebagainya. Kita lihat, karena apa? Loba dosa moha, keserakahan masih menguasai, kebencian masih menggerogoti dendam. Saya nggak suka ngomong, saya nggak suka pandai. Anda sering berharap, Anda sering kesetia, Anda sering mengucapkan sampai sadar bahwa harus binatang, tapi kok masih ada rasa tidak suka? Kenapa? Karena rasa kebenciannya itu yang harus kita kikis. Kita tidak suka itu harus ada alasannya apa? Betul nggak? Tapi kalau kita nggak suka terus nggak ada alasannya, berarti kita rugi sendiri. Ngapain? Jangan aja kayak begitu. Nah, kita tidak usah benci, tidak usah dendam. Kenapa? Menambah karma buruk kita sendiri. Loba, dosa, moha, kebodohan batin. Artinya batin kita menjadi gelap. Kita terus melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kapan kita bisa mencapai merealisasi nibbana? Tujuan terakhir umat Buddha apa itu Bapak? Nibbana. Memang masih lama. Tetapi setiap hari kita terus berbuat baik. Kita baca parita, meditasi, mendengarkan dhamma setiap hari Selasa malam di Cetya Baratana, Minggu pagi di Cetya Baratana, dan makanan pada Bante, Indah Mata, Fansen, donor darah, itu semua perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa kita lakukan. Memberikan dhamma di sana seperti Romo, Ramani, para Bante, itu juga masuk perbuatan dhamma dana, perbuatan yang baik. Maka dari itu kita sekarang sudah jadi manusia, terus berbuat baik. Usia kita nggak ada yang tahu Ibu Bapak. Ada yang tahu bahwa kita nggak ada yang tahu. Sang Buddha bersabda, kehidupan tidak, kematian pasti. Artinya hidup tidak kekal, artinya apa? Dipuji-puji, dicela, kaya, miskin, untung, rugi. Itu artinya kehidupan tidak kekal. Tapi kematian pasti. Cuma tergantung dari karma kita masing-masing. Maka dari itu, kita yang sekarang masih sehat nih Ibu Bapak, lakukan perbuatan-perbuatan baik terus-terusnya setiap hari. Karena kita ada yang tahu. Karena di nama jasa muda, kita meninggal itu bukan karena kita dipanggil, siapa yang panggil kita. Kalau orang meninggal kan dipanggil. Nah kalau mungkin dari tetangga kita memang ada yang dapat bukan dipanggil, kita yang bukan dipanggil. Tapi karena kita sudah karmanya habis, perbuatan kita yang sudah sampai di sini. Tetapi hidup kita ini bukan sekali. Hidup kita ini sudah berjuta-juta, beratus-ratus juta, bermiliar-miliar. Kita lahir, tua, sakit, mati. Karena kita masih punya kilesa, kita masih punya kekotoran batin. Maka dari itu, kekotoran batinnya ini harus kita kikis sedikit demi sedikit, supaya kita tidak menambah karma buruk, melainkan menambah karma baik. Ajaran Buddha itu sebenarnya simpel, berbuat baik. Dhamma itu berbuat baik. Memang pariyati dhamma
terus teori agama harus tahu ya, dengan kita mengikuti kursus dasar agama Buddha ya, PHP, Bapak kalau nanti misalnya mau ikut adik-adik itu penting, nama dan nasi Buddha. Kedua, Patipati Dhamma, mempraktekkan Dhamma. Yang ketiga, Patiwedana, itu artinya meditasi, vipassana. Karena tujuan kehidupan Buddha meditasi vipassana untuk mengikis kekotoran batin kita, loba dosanya. Maka dari itu, yang pertama, jangan sia-siakan hidup yang penuh berkah sudah terlahir sebagai manusia. Yang kedua, jangan sia-siakan hidup yang penuh berkah ini untuk selalu berbuat usaha karma. Apa itu usaha karma? Karma baik, yaitu yang pertama dana. Yang tadi pagi siang saya baru mau pergi sebentar, ada urusan, lalu ada anak kecil di bawah, dia jualan kue. Kasihan anak orang kampung, dia bawa kue, dia jualan, bawa kolak. Saya lihatnya iba, lalu saya tanya sama anak itu, kamu namanya siapa? Namanya Ani misalnya. Umur berapa? Umur 5 tahun, 6 tahun. Oh, kamu jualan? Ibu kamu kemana? Ibu lagi bikin makanan, saya suruh jual. Dia keliling bersama kakaknya, masih kecil-kecil. Kasihan ya, udahlah aku beli dana. Udah beli berapa harganya? 10.000. Ya udah beli 20.000. Kasihan, anak kecil keliling di tengah-tengah jalan raya begitu. Coba kita melihat itu ada rasa metta, cinta kasih. Karena jalan Buddha itu adalah metta, karuna, cinta kasih dan belas kasih. Kasihan kita melihatnya. Kebetulan dia lagi jualan, kita berilah, kita datang. Maka dari itu dana itu yang pertama diajar sang Buddha, melepaskan kemahalan. Habis dana, sila moral. Mungkin kita ini selama ini pernah mengenal sila itu apa. Nah, mulai hari ini, mulai kapan, mulai seterusnya, kita jangan melanggar sila yang kita sering enggak, misalnya sila 4 atau 5 bertekad saya tidak boleh melanggar sila, tetapi semuanya juga tidak boleh melanggar, karena sila itu adalah bagaikan rem mobil. Pada saat kita bawa mobil, kita sedang mengendarai mobil, kita rem, itu sila. Pada saat kita mengendarai motor, rem juga sila. Sila artinya benteng pertahanan. Kalau kita mau berbuat tidak baik, kita mikir, oh iya, ini saya salah, saya tidak boleh melanggar sila ini. Saya bertekad untuk seterusnya saya tidak melanggar sila. Karena sila itu bagaikan benteng rem kendaraan untuk tidak berbuat jahat. Kalaupun kita mau berbuat jahat, kita ingat, saya takut karma, hiri dan otama. Hiri artinya malu, berbuat jahat. Otama artinya apa? Takut akibat dari perbuatan jahat. Semua, bukan hanya umat Buddha sebenarnya, semua umat agama lain juga harus ada hiri dan otama. Apalagi di dalam ajaran agama kita, Buddhis, lebih menekankan praktek dhamma, hiri dan otama. Kalau kita tahu hiri dan otama, pasti kita akan takut untuk berbuat kejahatan yang lebih parah lagi. Karena di zaman sekarang orang berbuat jahat itu buset luar biasa ya, nekatnya luar biasa ya, sampai menghancurkan sesama manusia. Betul zaman sekarang. Karena apa? Demi uang, demi kepuasan populer dan sebagainya. Karena orang sudah tidak tahu lagi hiri dan otama. Tetapi kalau kita belajar dhamma,
usaha amal berbuat baik dana sila nanti akan lahir di alam surga kalau nanti kita meninggal dunia. Apakah bisa mencapai kesucian? Belum. Bante, apakah bisa mencapai tingkat kesucian? Cuma melakukan dana sila? Belum. Kenapa belum? Karena kita belum samadhi. Kita belum melakukan bawana, meditasilah baru belajar mencapai tingkat yang lebih tinggi lagi, kesucian. Tapi kalau kita belum bisa rutinitas samadhinya, ya dana sila dulu ya. Tapi bukan berarti tidak boleh tidak mengikuti bawana, tidak meditasi, kayaknya nggak mau meditasi enggak dulu. Agama Buddha adalah agama meditasi, bukan agama yang minta-minta kopi pekan, minta-minta rezeki, minta-minta hoki, jodoh. Bukan itu agama Buddha. Bukan. Walaupun ibu bapak pakai sama Buddha bukan. Kalau kita nggak mau mempraktekkan dhamma, kita tidak mau mempraktekkan ajaran kebenaran yang baik, percuma ibu bapak itu pakai nama sekarang 1000 kali sampai pegel ibu bapak, nggak ada hasilnya. Lebih baik kita menghafal satu kata tetapi bermanfaat bagi semua orang daripada kita menghafal 1000 kata tapi tidak berguna. Itu bagaikan seekor sapi yang hanya menggemukkan badannya. Lembu, tahu kan sapi lembu hanya menggemukkan badannya, dagingnya, tapi nggak ada kebijaksanaannya. Agama Buddha itu nggak perlu yang namanya harus banyak teori dhamma. Kalau kita tidak mau mempraktekkan juga percuma. Kita teori dhamma tahu, tapi tidak terlalu banyak juga nggak apa-apa. Lebih banyak tahu lebih bagus. Tetapi prakteknya yang penting. Tapi secara bijaksana. Ada dalam ajaran Buddha, dana, sila, samadhi, dan panya. Itu inti dari ajaran Buddha mengajarkan seperti itu. Semua kita Buddhis seperti itu. Bukan agak minta-minta. Romo, tahun ini saya sejauhnya siap nih Romo. Gimana nih? Bisa dihias nggak? Waduh, kalau ada Romo kayak begitu mah. Atau misalnya ada seorang ibu yang bisa melihat, jangan. Tugasnya Romo Bante itu adalah membawakan dhamma ajaran kebenaran. Bukan ngomong yang macam-macam, bukan yang bicara yang sesuai dengan dhamma Sang Buddha. Itu nggak boleh. Membuat keraguan. Nah, kayak gini, itu menghancurkan umat Buddha. Karmanya buruk gak? Jelas buruk. Membawakan dhamma kalau tidak sesuai dengan ajaran Sang Buddha, itu jelas karma buruk. Karena dana itu adalah dana yang tertinggi di antara dana yang lain. Itu baru romo yang benar, namanya yang benar atau betul. Bukan meramal-ramal, berbicara yang indah. Itu bukan romo namanya. Dukung itu. Bisa diragukan. Betul? Ya, jadi yang kedua ini jangan sia-siakan kita untuk berbuat usaha, berbuat baik sebanyak-banyaknya, lakukan dana sila samadhi sehingga kita akan menimbulkan kebijaksanaan. Menjadi orang bijaksana itu paling enak. Orang bijaksana itu lebih banyak diam. Tapi orangnya dia tahu nih orang ini kurang ya hanya tersenyum. Jadi bukan senyum-senyum lakukan, tapi di sini adalah senyumnya dia mengerti. Oh maksudnya dia begini, maksudnya orang bijaksana mengerti, dia paham mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang pantas dilakukan, mana yang tidak pantas dilakukan. Itu orang bijaksana, wisdom people. Hanya kebijaksanaan itulah umat Buddha. Sebenarnya tujuannya adalah
bijaksana. Cinta kasih betul, tetapi harus didasarkan bijaksana. Ya, itu yang kedua. Jadi lakukanlah perbuatan yang baik supaya kita tidak melakukan karma yang buruk. Ya, yang ketiga, jangan sia-siakan hidup kita ini sudah beragama Buddha. Pernahkah kita berpikir, aduh, untung saya beragama Buddha, pernah nggak ibu begitu? Jarang ya, kita udah agama Buddha gitu kan. Tapi saya pernah merasakan hidup saya. Dulu saya waktu masih kecil, saya cerita sebentar. Dulu saya waktu sekolah TK, SD, SMP Kristen. Saya dulu Kristen, mantan ya. Gua ikut beda asal. Ya, orang tuanya kan masih tradisi orang tua saya dulu. Nah, setelah saya masuk SMA dan masa warna sekolah Buddhis Jembatan 2, tahu ya, SMA Buddhis terus masa warna ada wihara Ananda. Saya mulai belajar dhamma kelas 2, kelas 3. Teman saya siapa? Mulyana ya. Nah, ini satu tetangga saya. Ini tetangga saya. Mulyana ini satu tetangga saya. Nih, teman saya ini. Dulu saya ini bukan Buddhis. Dulu ya, Mulyana tahu. Kita sekelas dulu ke SMA. Ya. Ya. Tapi ini bukan promosi ya. Tetapi ini cuma cerita ya. Nah, saya sebentar. Jadi pada saat saya bertemu dengan waktu itu kita di Wihara Dhammayaka ya. Karena waktu itu Wihara Dhammayaka, waktu itu Sunda. Karena Dhamma Sawara ini sekolah Buddhis, ada kan Keterawada ya. Karena dia menggunakan kesinatan Hayana. Nah, kita Keterawada. Waktu itu zaman saya nggak ngerti itu aliran Keterawada Mahayana budayanya saya nggak paham. Jadi saya pergi sama kawan saya, kemudian termasuk ikut kegiatan-kegiatan di wihara pramuka dan sebagainya. Ada Bante dan sebagainya. Lalu saya bertanya, Bante, agama Buddha itu apa sih? Bante bilang, agama Buddha itu adalah agama praktek untuk berbuat baik titik. Saya masih ingat sampai sekarang. Tapi saya lupa Bante siapa. Sudah lupa lama, bulan ya, dengan waktu itu 92. Nah, sejak itu saya mulai introspeksi, ibu bapak teman-teman saudara. Saya introspeksi, saya melihat bahwa agama Buddha ini ternyata agamanya indah. Kalau saya tidak beragama Buddha atau belum beragama Buddha, mungkin ya saya ini termasuk tipikal orang yang cepat naik darah, emosi. Saya introspeksi diri saya. Untung saya Buddhis, saya bersyukur sama Sang Buddha, saya bertemu dengan Dhamma Sang Buddha. Walau memang kadang-kadang kita masih butuh suka melanggar kita harus ngaku ya, tetapi kesalahannya sedikit tidak banyak. Coba kalau saya bukan berarti di agama itu mengajarkan kejahatan tidak, tetapi di Buddhis bagaimana kita belajar untuk mengendalikan diri kita masing-masing, melatih kesabaran. Bahwa setiap perbuatan itu pasti karena ada karma masa lalunya, karena ada di kehidupan lampau saya sedang membayar karma buruk saya di kehidupan sekarang. Karena dulu mungkin saya pernah berbuat yang tidak baik. Makanya ibu bapak, Sang Buddha mengajarkan jangan suka menyalahkan siapa-siapa, tetapi kita sendiri yang sedang membayar karma kita di masa lalu jika kita sedang menderita, kita sedang lagi tidak baik. Intinya adalah agama kita tidak boleh menyalahkan siapa-siapa, menyalahkan diri kita sendiri. Ini coba orang lain ya, hukuman, ujian, namanya sekolah ujian. Kalau sekolah ujian dia SMA, TK, Ciong, ya, tuh, ya, itu. Tapi kalau dalam agama kita nggak ada yang seperti itu. Semua apa yang kita lakukan, mau baik ataupun buruk, itulah yang akan kita warisi. Tapi
Tapi kita juga tidak harus bijaksana ibu bapak teman-teman saudara. Jangan kalau kita jatuh terpleset kena kulit pisang, wah karma kamu sudah karmanya itu nggak semuanya begitu. Banyak kan kadang-kadang mau bilang baru begadang udah karmanya tuh, udah karmanya, ya kan ada yang begitu kan? Nggak semua karma begitu. Karma itu artinya cintanya, kehendak, niat itu harus karma. Tapi kalau kita terpleset jatuh ya kita nggak hati, mungkin kita nggak lihat. Tapi ngomongnya wah karma lu udah berbuat tuh, berarti udah berbuat ada bilangnya. Kenapa? Ya sebenarnya memang kalau meninggalnya itu mungkin karma buruknya itu sedang berbuat. Tapi kalau misalnya dia tetap reset selewok, ya sih mending ya, mending betul ya. Kan orang tergantung ya, kecelakaan itu orang nggak sama-sama kan. Ada yang selewok, ada yang kakinya patah, ada yang mati. Tergantung karmanya juga sih. Cuman nggak selalu kalau kita sedikit-sedikit karma, sedikit karma. Iya, nanti yang lainnya semua karma lagi. Ya nanti orang takut beragama Buddha, ngeri. Agama Buddha sedikit karma, lari ke agama lain tetangga. Udah, welcome tuh, mereka welcome. Kita goodbye. Sayangkan karena apa? Ketidaktahuan tentang agama sang Buddha itulah yang menyebabkan orang itu kadang-kadang salah tafsir tentang karma. Padahal karma itu artinya ciptaan, kehendak, niat itu baru disebut karma. Dalam bahasa Pali, dalam bahasa Indonesia-nya karma, sasakarta, perbuatan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Ibu bapak boleh sembahyang melakukan perbuatan baik, tetapi ritual itu tidak artinya melindungi kita itu melakukan perbuatan baik. Memang ritual perbuatan baik, tapi jangan salah. Bukan berarti melakukan suatu ritual kita langsung lindungi. Semua tergantung dari karmanya masing-masing. Maka dari itu banyak-banyak berbuat baik. Terus berbuat baik. Ya. Kalau misalkan orang tidur, tiba-tiba dia meninggal dunia dalam tidurnya, itu sebenarnya juga bagian dari karma juga. Kenapa? Tapi dia udah meninggal. Ya, kalau misalnya orang tidur terus dia meninggal dunia, dia nggak sadar, udah itu pada saat keluarganya kan nangis dong, ya dia pasti melihat kita. Dia melihat, oh saya ini belum mati, tapi ternyata raganya sudah meninggal, jiwanya, tapi kesadarannya masih ada. Dia panggil istrinya, dia panggil suaminya, dia panggil anak-anaknya, mama, papa, gitu loh. Tapi dia nggak dengar, karena kan dia beda dimensi alam. Yang satu manusia, alam kasat mata, yang satunya alam halus, yang masih di sekitar kita. Karena meninggalnya di rumah, masih ada di sekitar kita, pasti. Bagaimana? Itu karma juga. Ya, memang karmanya sudah habis di kehidupan sekarang dia di manusia. Nah itu tidak boleh. Dia manggil, mama, papa. Banyak. Tapi paling enak meninggalnya itu sakit, tidak merugikan, maksudnya bukan merugikannya, tidak membuat keluarga itu menjadi apa ya, sibuk lah, atau keluarganya itu menjadi kayaknya berat gitu ya, ngurusin keluarganya, suaminya, istrinya, anaknya dan sebagainya ya. Jadi beban maksudnya. Ya kan ada kan orang meninggal kan yang berat, kayaknya beban keluarganya, nggak sembuh-sembuh, udah masuk ke rumah sakit Siloam, rumah sakit yang mahal, rumah sakit Singapura, kalau perlu ke rumah sakit Cina, yang
meninggal juga, mati juga. Rumah dijual, tetap aja meninggal. Kalau bukan karena ya itu memang dimensi kehidupan manusia seperti itu. Itu mah ya dibilangin ngomong-ngomong. Itu namanya meninggal bawa pepe. Meninggal bawa pepe itu namanya. Tapi untungnya meninggalnya ini orang, maksudnya orang yang berduit lah ya. Tapi kalau misalnya orang yang biasa-biasa aja, bagaimana? Ya kan? Semuanya nah, kalau meninggal bunuh diri bagaimana? Lebih bahaya lagi. Bisa lahir di alam peta. Iya. Kalau meninggal bunuh diri itu Bapak bertanya sama itu nanti kita bisa lahir di alam peta langsung. Peta. Habis itu kita bisa lahir di alam niraya, neraka, niraya. Ya. Walaupun dia banyak berbuat baik, tapi karma buruknya lebih mendominan nih. Kalau karma baiknya lebih dominan, dia lahir di alam menderita dulu sebentar, nanti baru di alam bahagia. Karena di dalam bacaan Buddha sih, surga, neraka, alam binatang, alam beta semuanya tidak kekal. Semuanya kalau karmanya sudah habis, itu nanti langsung dilahirkan kembali bumi lahir tergantung perbuatannya si makhluk itu. Beda kalau di dalam agama itu di surga dan neraka itu kekal abadi. Di Buddhis tidak ada yang kekal abadi. Semuanya berubah. Karena tujuan terakhir kita nanti adalah umat Buddha adalah apa? Nibbana Akaya Totu. Mencapai tingkat kesucian arahat sudah habis. Walau berproses melalui samadhi atau bawana meditasi. Kalau kita rajin bawana, kita rajin meditasi, setidaknya kita sudah bisa mencapai alam-alam yang lebih tinggi lagi kesuciannya, setidaknya sotabana, tingkat kesucian pertama, tujuan Allah. Tapi kalau kita belum bisa meditasi, sudah dana sila, surga pasti. Silena sudah kinyanti, silena boga sampada, silena libuti nyanti, tasama sila wisodaya. Artinya, barang siapa yang melaksanakan sila, menjaga sila, mempraktekkan sila, merawat sila, dia akan lahir di dalam surga. Kalau kita mau menggunakan nama kan, Bante mengatakan silena sudah dinanti. Itu yang harus kita ketahui. Dan yang terakhir, sebelum akhir, dari Beliau mengatakan, mau jangan lama-lama, baik apa tolongnya malah. Yang keempat terakhir, jangan sia-siakan hidup ini selalu dengan bersyukur. Badan sehat. Bersyukur badan sehat, mempunyai kesehatan yang baik. Ada orang hidup di dunia yang sakit, ada orang hidupnya di dunia sakit. Baru kena hujan dikit, iya. Ada orang yang setengah sakit, setengah nggak sakit. Ada yang begitu kan? Tapi kita bersyukur apa? Kesehatan kita. Kalau kita tidak sakit, itu ada sebabnya itu Bapak. Pertama, kita memang dalam minum obat kesehatan, makan kita dengan kesehatan olahraga kita. Dan tapi dalam agama Buddha, kenapa kita sehat? Ada sebabnya itu Bapak. Karena kita banyak melakukan perbuatan baik di masa lalu. Makanya badan kita sekarang sehat, karena kita mungkin dulunya pernah melakukan vaksin. Vaksin ibu bapak tahu ya?
kura-kura, belut, lele, burung itu dilepaskan. Kalau kita rajin function, umur kita ini bukan takdir ya, karena sama agama Buddha bukan agama takdir. Otomatis usia kita ayu wano sukang, karena kita rajin function setidaknya sebulan sekali. Kalau ibu bapak mau function, cari cago boleh, posata. Kita pada saat itu karena kita salah satu dalam agama Buddha, kita sering melakukan function. Yang kedua, jarang melakukan pembunuhan makhluk hidup. Makanya ada orang yang usia panjang itu namanya di masa lalunya itu jarang sekali melakukan perbuatan karma buruk sila ke-1 penganti mata. Makanya usianya panjang, sehat. Tapi kalau orang yang sehat kita masuk rumah sakit, keluar masuk rumah sakit, masih muda, itu mungkin dulunya di karma masa lalunya, di kehidupan dulunya sering melanggar sila ke-1, sering menganiaya. Bisa, karena dalam agama Buddha ini hidup banyak sekali toh. Hidup kita ini berulang kali, ada kehidupan lampau, kehidupan kita yang sekarang, dan kehidupan kita yang akan datang. Semua tergantung dari karma masing-masing. Itulah. Jadi yang keempat ini yang akhir, bersyukur kita masih punya badan yang sehat. Kesehatan kita masih ada sisa hidup kita untuk berbuat baik. Coba kalau kita nggak sehat, apakah kita bisa berbuat baik? Boro-boro yang tadi saya katakan, nasi udah jadi bubur, mau makan udah bubur, udah air nasinya ya. Kalau bubur udah enak, kan saya bilang ouches. Nah kalau buburnya nasi udah jadi udah lembek, gimana mau makan? Nyesel, belakangan ya udah siap. Ya, jadi itulah kesempatan kita di Bapak. Sudah jadi manusia ini, berkah utama dari hidup kita yang pertama ada tadi. Pertama, kita bersyukur kita lahir jadi manusia. Yang kedua, kita bersyukur artinya masih punya kesempatan mau berbuat baik. Yang ketiga, kita punya kesehatan yang baik. Betul. Yang keempat, jangan berbuat jahat. Bapak pasar akaranan usaha upasang pada sakita ario depanan eta Buddha sasana. Jangan berbuat kejahatan apapun, banyak berbuat kebajikan. Itu dulu. Sucikan hati dan pikiran. Kalau bisa kita latih terus samadhi pelan-pelan. Tapi harus nekat dulu kapan mulai mau samadhinya, meditasinya rutin. Baru yang terakhir kita itulah semua tahu ajaran semua Buddha masa lalu, Buddha yang sekarang, dan Buddha yang akan datang. Karena inti dari ajaran Buddha semuanya jangan berbuat jahat, banyak berbuat baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Kita 84.000 kelompok dhamma. Ya, jadi berkah kita menjadi umat Buddha, lahir jadi manusia, kita akan sia-sia. Kita nggak buang-buang waktu untuk selalu berbuat kebajikan. Karena sekali lagi sebelum saya mengakhiri, ingat ini Bapak, Sang Buddha bersabda, hidup di dunia tidak ada yang kekal, tetapi kematian itu pasti ada. Kita tidak ada yang tahu kematian. Semua makhluk akan mengalami kematian. Bukan hanya manusia, semua makhluk. Ya, itulah dapat disampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga kita semua selalu berbahagia, sehat-sehat, dan semoga selalu berbahagia. Sabe sata, bawantu sukitata.
Semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Satu. Satu. Terima kasih. Sotihotu. Namo Buddhaya.